Abang percaya nggak kalau Yesus itu adalah Isa? Saya yang disembah Kristen hari ini nggak percaya. Maksudnya Karena di Yesus Bible itu bukan ada, Isa. iya, Yesus adalah pengganti Nabi Isa. Berarti negara kemarin salah ya? Ganti Kenapa? kenaikan Isa Al-Masih jadi kenaikan Yesus Kristus itu salah. Negara menghargai iman Kristen yang menyamakan Isa dengan Yesus. Ya makanya negaranya kan salah kemarin kalendernya. Negara memberikan ruang kepada pemeluk agama di Indonesia yang sah untuk melakukan apapun yang menurut mereka itulah yang benar dalam agama mereka. Termasuk ketika orang Kristen menyangka bahwa Yesus itu Isa Al-Masih tanpa malu-malu. Karena menurut kami memang Yesus itu ya Isa Al-Masih. Kalau menurut kami bukan. Pengganti Nabi Isa itulah Yesus. Gitu ya Bang. Iya. Ya beda, kalau kami masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Isa, Sang Alfred, Al-Nur, sebagai terang dunia. Al-Nur itu kan terang. Itu. Makanya kami sering membaca juga beberapa di Quran itu, misalnya surat Maryam. Kan di situ juga disampaikan. Iya, tapi Nabi Isa nggak disalib. Yesus disalib kan? Aku tanyanya itu dulu. Iya. Makanya tanya dulu Beda, sama beda, enggak Bang. kan berarti. Beda. Makanya negara juga salah. Karena kemarin ganti hari Ya, makanya kan sudah Isa diganti Al-Masih kan? jadi gimana? Kan sudah diganti, bukan Isa lagi. Tinggal menunggu gereja-gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih itu dihapus semua. Ganti namanya Gereja Yesus. Enggak juga sih. Kalau kami masih meyakini bahwa Yesus itu ya Isa Al-Masih. Dari mana nama itu muncul? Gimana? Dari mana nama itu muncul di Kristen? Ya di Injil ada. Di Injil kan Yesua Hamasiah. Yesus Kristus. Ya hanya penyebutannya aja. Kalau Tapi kami meyakini bahwa dia adalah Al-Nur, sang terang dunia. An-Nur itu artinya terang dunia. Terang. Ya. Terang doang kan? Kan PLN juga terang. Philips terang terus. Enggak diskusi kalau kayak gitu Bang. Aku seneng kalau Abang seperti itu terus. Artinya itu menguatkan iman-iman orang non menjadi lebih kuat. Dengan pola yang Abang lakukan. Gitu. Terusin aja Bang, suka aku. Oh iya pasti. Terusin ya. Pasti. Ya Pasti. terusin. Selama masih Ya. mengais-ngais agama Islam, ajaran Islam, pasti saya terus akan buka aib agama Anda. Kami nggak pernah ngomongin yang lain. Ya itu dia makanya. Selama Kami nggak Kristen pernah. masih Kami ngais-ngais, mending mengimami mengais-ngais. agama kami sendiri, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Isa atau Yesus sebagai ajaran kasih kepada sesama, itu aja. apa yang kasih di Kristen ini? Saya penasaran. Usia saya sekarang sudah 40 tahun lebih. Saya belum Berarti pernah masih melihat ada muda. kasih di Kristen. Saya udah tua. Boleh Tua tunjukkan saya. satu kasih dalam Kristen itu apa? Dalam implementasi di Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Karena Kristen ini selalu Salah satu kasih misalnya kita berani buka gitu. Artinya apa? Coba Abang semua buka maskernya. Itu salah satu ajarannya. Cuma Berani segitu terbuka. doang. Enggak, Kasih itu ya begitu. enggak. Kasih Ya itu enggak. begitu. Coba dibuka dulu. Kasih itu begitu. Enggak dibuka Itu dulu jadi jelas. Itu bukan kasih, itu pemerkosaan hak prerogatif seseorang. Itu bukan kasih, itu penjajahan namanya. Itu pemaksaan. Itu bukan kasih itu. Ya seneng aku kayak gitu. Itu pemaksaan. Itulah bukti cerminan bahwa agama kalian itu memang warisan penjajah. Ya kamu yang masakan. Kamu yang masakan untuk Iya. menyesuaikan sama kamu. Ya Iya, kamu itu juga punya faktanya. hak. Itu faktanya.
Orang Loh, punya iya, nggak masker, apa-apa. orang punya pakai baju, kok dilarang pakai baju, disuruh buka baju. Loh, kami mengimani Isa juga kalau kamu memaksakan, nggak boleh dong. Lah, kenapa? Emangnya ada Isa di dalam kitabmu? Loh, kenapa kamu juga bahas itu? Lah, karena kamu muncul dengan menggunakan pola keislaman. Itu kok Loh, ya bilang enggak Isa? juga. Ya Loh, enggak, buktinya lahirnya- buktinya kau lahirnya mengklaim duluan Isa lah. adalah Yesus. Ya. Itulah aku bilang agamamu agama yang suka plagiat, suka mengelabui, suka nipu. Kok nipu? Yang nipu siapa? Mau kami mengimani ya kamu nipu. Sampean mengatakan Yesus adalah Isa. Ya emang. Dasarmu apa? Mengimani kok. Dasar saudara apa? Maksudnya? Dasarmu mengimani Nabi Isa itu adalah Yesus apa? Karena aku ketemu sendiri Bang, dan itu mujizat bagi saya. Ketemu sendiri saya. Loh, ini enggak mimpi, enggak apa, beneran. Yesus berkata di dalam kitabmu sendiri, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, dia penyesat. Loh, itu kan Yesus yang- memaksakan. Yesus yang mengatakan. Untuk sama-sama Yesus yang kamu. mengatakan, Matius Tidak 24 bisa. nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Andalah Ya itu. enggak, ya kayak kamu itu nabi-nabi palsu, kayak kamu itu. Itu salah satu akhir zaman tuh kayak kamu, nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu, Pak, buah-buahnya bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Ya kayak kamu. Yesus. Aku nggak pernah pakai nama Yesus bermujizat. Ini Ya, Kristen seneng kenapa? kalau kita seneng, kamu gitu terus seneng. Kami lebih Kristen, kuat. Kristen itu kenapa ya suka sekali nipu-nipu gitu? Ya udah. Kenapa, Pak? Kenapa Oh, agama enggak. Anda itu suka nipu gitu? Enggak, aku ngikutin. Kenapa? Kenapa begitu? Nipunya di mana? Nah, Oh, kamu sekarang tak saya tanya, tanyain aja. ketika Kamu Yesus bisa- ketika Yesus berbicara tentang nabi palsu, itu tertulis di mana? Aku nggak belajar tentang Alkitab kok. Makanya matamu, Ya, matamu agamamu kau juga. tidak pelajari, matamu. Matamu tuh buka. Agama kasih, baru dipancing sedikit, matamu juga. Kasih, penipu. Yesus adalah Isa, penipu. Gak puas-puas kau nipu-nipu, ngaku-ngaku Yahudi. Sekarang kau ngaku-ngaku lagi seperti Islam. Isa juga kau bawa-bawa. Sekalian aja kau klaim Quran. Allah sudah kau ambil, Rasul sudah kau ambil, Alkitab kau sudah ambil. Apa lagi yang tidak kau ambil dari Islam? Apa? Semua sudah kau rampas. Menjijikkan punya agama kayak apalah ini. Sangat menjijikkan. Agama tidak punya harga diri, tidak punya jati diri. Tidak bisa berdiri tanpa Islam. PL ambil dari agama Yahudi, PB lebih banyak ajaran Islam di dalamnya diambil. Apalah kalian ini? Halo, semangat malam. Halo, halo Bang. Peringatan Yesus mengenai nabi-nabi palsu tertulis di beberapa pasal dalam Injil, terutama dalam Injil Matius pasal 7 dan Matius pasal 24. Pertama, Matius pasal 7 ayat 15-20. Menurut saya, dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan peringatan yang sangat jelas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di ayat berikutnya, Yesus memberikan parameter atau tolak ukur cara mengenali mereka, yaitu dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kedua, Matius pasal 24 ayat 11 dan ayat 24. Menurut saya, ketika menjelaskan tanda-tanda akhir zaman kepada para muridnya, Yesus kembali menegaskan, banyak nabi palsu akan bermunculan dan menyesatkan banyak orang. Bahkan di ayat 24, disebutkan bahwa mereka akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat untuk menyesatkan manusia.
Lalu yang ketiga, penerapannya dalam kritisisme teologi. Menurut saya ayat-ayat ini merupakan sistem peringatan dini yang dibuat oleh Yesus. Ketika ada tokoh atau pengajar yang datang belakangan yang membatalkan hukum Taurat, mengubah tata cara ibadah yang diajarkan Yesus, atau mengenalkan konsep teologi baru yang bertentangan dengan ajaran tauhid asli Yesus, maka berdasarkan kriteria di pasal-pasal inilah sosok tersebut harus diuji. Jadi kesimpulannya, menurut saya peringatan tertulis ini menjadi bukti bahwa Yesus sudah mengantisipasi akan adanya gerakan atau ajaran yang mengatasnamakan dirinya, namun sebenarnya membawa penyimpangan dari ajaran asli yang dibawa oleh beliau. Saudara-saudara Muslim, tolong dibatalkan permintaannya ya. Ini banyak Muslim yang minta naik. Bisa kerjasamanya teman-teman. Halo, semangat malam. Selamat malam Juma. Iya, malam juga. Katolik Protestan abang. Protestan lah. Oke, silakan bernarasi. Tema sudah ada. Kenapa masih Mr. M terus kamu bahas sementara imanmu sudah ke Yesus, kok malah kau tipu dirimu Juma? Maksudnya? Lah iya, kau bahas terus Alkitab kau lah itu sementara kamu itu sebenarnya berdua kaki kau itu sebenarnya. Kenapa bisa? Iyalah, engkau lebih hafal Alkitab tapi kau pelesetkan. Saya plesetkan yang mana? Banyak hal setiap apa yang kau ungkapkan itu. Satu aja dulu. Kan pola Kristen itu suka nipu gitu loh. Coba. Penipu. Yang mana yang saya plesetkan? Penipu siapa? Kalau Anda bisa buktikan, kalau Anda sudah bisa buktikan, berarti Anda tidak nipu. Coba buktikan. Cuma nggak penipu atau siapa? Ya, sekarang Anda kan mengatakan saya banyak memplesetkan, buktikan. Terlalu banyak ayat-ayat dari Satu aja dari Bible. Satu aja dari Bible. Cuma menuduh aja. Itu liar. Contoh kau bilang penjajah. Siapa penjajah di Indonesia ini, di dunia ini? Siapa? Penjajah di dunia ini? Siapa? Kamu lahir tahun berapa, bro? Iya, saya tanya, kenapa kau nggak jawab? Kamu lahir tahun berapa? Ya, cuman bisa begitu ajaran Paulus. Kau menuduh saya memplesetkan. Mana dalil yang saya plesetkan dari agamamu? Jangan menipu. Kau yang penipu. Yang menipu itu Maria melahirkan manusia dibilang Tuhan, itu yang nipu. Lebih parah kau menuangkan si Mr. M. Mana ada umat Islam menuhankan Nabi Muhammad? Gak ada umat Islam menuhankan. Rob itu apa artinya? Rob itu Tuhan. Bisa juga Tuhan. Bisa juga sembahan. Nah, terus kau sembah si Mr. M kan? Disembah, Nabi Muhammad disembah. Iya kau. Apa buktinya? Begitu orang bicara soal si Mr. M, kau bolak-balik ngomong mati kepala pun kau putus pun kepalamu itu bisa rela demi membela Nabi. Untuk apa dibela Nabi? Membela itu bukan menyembah. Inilah agama Kristen. Inilah agama Kristen. Betul-betul parah kau ini. Masuk ke tema. Kalau Anda tidak sanggup masuk ke tema saya, tidak. Nggak perlu tema-tema yang kamu bahas. Karena kamu terlalu banyak tipu-tipu. Ya sudah, kamu buktikan temamu. Apakah iblis menyamar Nabi Muhammad? Dengar, apakah iblis menyamar Nabi Muhammad atau iblis menyamar Yesus? Semua yang kau ungkapkan. Tidak berani. Tidak berani. Sudah tua bau tanah tapi nggak berani bahas. Apakah yang kau sembah di gereja itu iblis? Kau penyembah iblis. Oke, kita buktikan. Kau yang penyembah. Coba. Oke. Kita jangan saling tuduh. Kita jangan saling tuduh, tapi kita membahas berdasarkan data. Saya mulai atau Anda yang mulai? Akibat narasimu itu yang membuat semua. Dengar. Apakah umat Islam menyembah iblis di masjid atau kalian yang menyembah setan di gereja? Anda bernarasi duluan atau saya? Pribadimu itu yang membuat orang semua jadi ngaco. Umat Islam yang menyembah iblis di masjid atau Kristen yang menyembah iblis di gereja? Anda bernarasi duluan atau saya? Anda yang bernarasi duluan atau saya? Pribadimu terlalu banyak menyesatkan. Cuman nyerang pribadi. Bukan, karena itu setiap ada kata-kata yang kau ungkapkan menyesatkan kamu, menipu. Ini ada tema. Silakan Anda jelaskan kepada saya, apakah Kristen yang menyembah iblis di gereja
Kau tahun berapa? dalam nama lahir? Yesus atau umat Islam yang menyembah setan di Kau masjid? tahun Ayo. berapa lahir? Ayo, Kau tahun berapa lahir, bro? kenapa larinya ke tahun berapa lahir? Bukan karena kau bilang kami mengikuti istilah-istilah kalian. Kan Oke. itu terus hatimu. Oke, kita ambil satu contoh. Lah, Boleh ya? apa yang Oke. ditiru? Kata Alkitab. Kata Alkitab dari mana? Kalian ambil. Loh, Indonesia, kamu itu bahasamu Indonesia. Duluan kamu yang lahir atau orang Kristen? Alkitab itu Anda ambil dari bahasa apa? Tidak ada masalah dari agama Islam itu. Kami dulu lahir daripada kau kok. Alkitab ambil dari mana? Tidak usah kosakata hanya seperti itu yang kamu bisa hafal-hafal aja. Penipu. Nah, itu kan Penipu. narasimu itu loh, bro. Kata Wahyu ambil dari mana? Cuma Penipu kata-kata lagi. yang membuat pelesetkan itu hanya satu Kata kata. Allah ambil dari mana? Di balik Allah ambil dari mana? Di balik Nipu itu lagi. kamu banyak menipu. Rasul ambil dari mana katanya? Nipu Apa lagi. ada sebuah kata yang kau Ayat ucapkan ambil itu? dari mana? Nipu lagi. Injil Itulah ambil kata kehendak-Mu. dari mana? Itulah Nipu kehendak-Mu. lagi. Semua kata-kata mulia dari Quran kalian rampok di Nusantara ini, kalian pakai. Mabuk kau itu. Saya minta satu bukti. Kata Wahyu ambil dari mana? Cuma terlalu bodoh orang mengikuti cara berpikirmu. Kata Wahyu ambil dari mana, Pak? Loh, terlalu bodoh orang mengikuti Jawab aja, narasimu. jawab aja. Jangan so intelek. Kamu Wahyu hanya ambil dari mana? Jemaah. Kata Wahyu ambil dari mana? Kamu hanya lebih Kata para Wahyu kata- ambil dari kata-katamu mana? Itulah yang Hei, kau hafal-hafal. Maleng. Agama maleng. Kata Wahyu Loh. ambil dari mana? Apa kamu nggak mabuk kamu sekarang ini kata-kata mabuk? Tidak. Saya bertanya. Disaksikan Kamu- puluhan ribu umat Islam. Dengar. Kamu yang banyak maling kok ayat-ayat. Coba kau pelesetkan. tunjukkan kepada saya di mana kamu ambil kata Wahyu. Baca masing-masing kamu punya narasimu apa yang diartikan itu. Kamu benar nggak kau artikan itu semua? Wahyu ambil dari mana? Kata Wahyu. Kau jadikan sebagai sampul kitabmu. Cukuplah. Kata Wahyu itu apa? Gini, cukuplah. Jangan kamu bongkar itu. aib agamaku. Bilang aja gitu. Bang Suma, jangan bongkar agamaku dong, please. Loh, justru kekristenan dibuka semua di dunia ini, tidak ada yang Ya tersembunyi. udah kalau begitu, kata Wahyu curi dari mana? Saya bukan kosakatamu itu benar nggak kau artikan nggak? Semua Dari orang mana Kristen kata dibongkar Wahyu kehidupannya, Kristen ambil? Tidak ada yang Jawab. tersembunyi. Jawab Sebab dari di mana? mata Tuhan Dari tidak yang mana? tersembunyi. Jangan kau pakai doktrin gerejamu di sini. Jijik aku, Tidak muntah ada. aku nanti. Tidak doktrin. Nanti aku muntah. Jangan kau bawa doktrin gereja, jangan kau bawa di depan. Tenggorok kamu itu Woi. nanti tersumbat. Hei, doktrin Kamu tahu nggak? gereja jangan kau bawa di hadapanku. Aku Sebentar tanya samamu. lagi tenggorok kamu itu tak akan kau ambil dari mana? tersumbat. Hei, Ingat kata-kata saya. kata Wahyu kau rampok dari mana? Sebentar lagi tenggorok kamu akan disumbat oleh kau Kau punya cuma apa bisa itu? begitu, seumur kau cuma bisa berkata begitu. Karena udah muak dengan narasi Kau ditanya tentang hal yang sangat Kamu hanya fundamental orang dalam bodoh yang tua agamamu. kali. Kata Wahyu kau ambil dari mana? Hei, Apa yang boleh ikuti cara narasimu seperti itu? ya, Aku hanya ada mengatakan kepada kamu supaya kau Tidak jangan ada banyak malumu. menipu orang. kau disaksikan puluhan ribu manusia. Mau puluhan ribu kebodohanmu itulah yang membuat orang jadi Kau cuma bisa Apa memaki kau aku dari belajar? tadi. Kau Tidak maki ada aku maki. terus. Tidak ada Kau maki. maki terus aku. Kau yang justru menipu orang terlalu banyak. Saya Hentikan bertanya itu. secara akademisi, saya bertanya. Tidak perlu. Dari Ngapain mana akademisi? agamamu Apa yang mengambil kau kata bisa? Wahyu? Hei, Apa kau membahas itu? saya bertanya kata Wahyu kau ambil dari mana? Hak mulai. apa? Enggak, Loh, menyerah. Menyerah. apa? Menyerah. Kok menyerah? Tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan. Hak Tolong, apa kau tolong bahas itu? agamamu supaya punya harga diri di mata kami. Kata Wahyu ambil dari mana? Justru agama kami yang paling punya harga diri. Oke, kata Wahyu dari mana? Loh, tidak usah ngapain dijawab. Orang anak yang tidak perlu keputusan PKK tidak, itulah modalmu, bro. Saya udah. bertanya kata Wahyu aja. Itulah modalmu tertawa. Kata Wahyu itu ambil dari mana? Menghina. Di dalam Bible. Menghina lah Di terus-terusan kitab kan. Wahyu saya tidak menghina.
Saya bertanya sama kau, karena kau lebih tua katamu yang kan. paling banyak menghina menghujat kamu cuma, makanya Buktikan, keberdoaanmu itu hentikan. Buktikan saya menghujat. Buktikan, kau hanya menuduh dari tadi. Loh, dari tadi mulutmu yang bicara itu apa? Kau bilang pencuri orang-orang Kristen. Nah, sekarang kalau kau tidak mencuri, dari mana kau ambil kata wahyu? Loh, kami dulu lahir, kamu cuma dari mana Iya, kau dari baca? mana? Saya tidak tanya siapa yang duluan. Saya tanya dari mana kau ambil kata wahyu? Emang kamu yang ciptakan kata wahyu? Saya bertanya bukan siapa yang Memang menciptakan. kamu yang ciptakan kata Saya wahyu? tidak bertanya siapa yang menciptakan kata wahyu, Pak. Saya apa bertanya, kamu? Kristen agama dari Barat ini mengambil kata wahyu di Indonesia ini dari mana, kamu Pak? menyampaikan kata-kata jadi kami yang mencuri kata-katamu kata wahyu itu Lalu dari mana kau ambil kata wahyu? Legalitas apa yang bisa kau Dari mana dapatkan kau ke ambil dunia? kata wahyu? Maling, ketahuan kau kan? Duluan. Pencuri. Bu. Maling. Udah mana? Udah kerasukan kau. Ingat kata-kata saya. Saya Sebentar menertawakan lagi, kamu. Kau sudah punya tua. apa Kau sudah itu tua. mukamu itu akan tersumbat Tapi ke mulutmu kamu itu. tidak bisa mempertanggungjawabkan agamamu. Mulutmu itu sebentar lagi tersumbat dengan Hanya kau menyerang pribadi doang. Lah memang karena kamu udah menipu banyak orang. Justru agamamu yang melakukan penipuan dengan mengambil kata wahyu. Kau tahu wahyu itu apa? Wahyu adalah Wahyu adalah Wahyu adalah Wahyu adalah mengikuti cara narasi. Wahyu adalah Wahyu adalah narasimu itu terlalu bodoh. Wahyu untuk adalah dibahas. Wahyu adalah Terlalu bodoh orang menarasikan. ya, seperti memang apa kau yang bodoh, selama makanya kau ini. Kristen karena kau bodoh, bahlul, tongol. Buktikan. Malu kau kan? Malu. Kau bukannya mau ajak diskusi, tidak diajak ke tema kau tidak mau. Kau hanya nyerang pribadi. Kau ngomong inilah kau usiamu berapa? Kami lebih tua, matamu lebih tua. Kau ditanya nggak pernah bisa kau jawab. Kau tidak pernah mau menghargai agamamu sendiri. Kau harusnya bertanya. Kalau misalnya dalam kami kau tanya, di mana kau dapat kata Al-Quran? Kami bisa jelaskan. Dari mana kau ambil kata Rasul? Kami bisa jelaskan. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Kami bisa jelaskan. Giliran kau ditanya, apa jawabanmu? Kami lebih duluan daripada agamamu. Kristen lebih dulu daripada agamamu. Jawaban apa itu? Hancur kali kau punya keyakinan ini. Naik ke sini, cuman begitu doang, noang. Hanya bisa mengatakan dirimu bahwa kamu lebih dulu gitu. Hah? Hanya gitu doang. Dasar. Ngaku tua, tapi tak ada ilmu. Halo, semangat malam. Muncung kau kok ribut kali kau binatang. Kerasukan jin gue hira kau ya. Buka kameramu, buka kamera diskusi kita. Buka Silakan. dulu maskermu, buka dulu maskermu. Mas. Buka maskermu, hewan. Kau makan lagi, kau makan saya gitu. Kau kan Buka omnivora, masker kau makan dulu. segala. Buka masker. Omnivora pemakan segala. Kau bikin lagi saya hewan gitu. Buka maskermu Kau dulu. kasih belatung. seperti Belatung. Tuhanmu kau bilang hewan. Yesus kau Tuhanmu bilang yang hewan. hewan. Tuhanmu yang hewan belatung. Domba itu hewan atau bukan, Bang? Bang, Tuhanmu yang hewan belatung. domba itu hewan atau bukan, Bang? Tuhanmu hewan belatung. Domba itu hewan atau bukan? Tuhanmu yang hewan belatung. Jadi Yesus dikatakan sebagai anak domba. Buka dulu katanya. maskermu belatung, jahanam. Buka dulu maskermu. Sakit kali hatimu. Dendam kali kau sama Buka dulu Bang Sumba. maskermu, binatang. Dendam kali kalian sama Bang Cingkurang. Sumba. Buka dulu maskermu. Dendam kali kau sama aku. Binatang Sakit zalang. kali hatimu. Binatang zalang. Buka maskermu dulu. Sakit kali hatimu. Kenapa Biadab. bisa? Islam dia dapat. Eh, Buka dulu maskermu, Kenapa binatang. sakit kali hatimu sama aku? Kenapa? Hah? Buka maskermu dulu. Kenapa? Binatang. Kenapa? 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 Binatang Ada- kau, binatang. Buka maskermu dulu. Kau membuat saya seperti Yesus. Yesus Kau seperti anak Muhammad. orang. Kau bilang anak Kau seperti domba. Muhammad, kau seperti Aduh. Muhammad. Pedofil. Belatung. Allahu Buka maskermu dulu. Akbar. Biar ku Panas, bijak panas, paham. panas.
Kipas. Kalau mau pijat kepala saya kasih nomor HP. Gimana? Buka dulu maskermu, biar ku pijat kepalamu. Kalau mau pijat kepala aku kasih nomor HP ku. Gimana? Aku sebut nih Buka 08. maskermu, maskermu nih. mau ku pijat kepalamu. Ku tunggu WA-mu. Ku tunggu nih. Saya kasih WA ku gimana? Mau pijat kepala? Buka dulu, buka maskermu binatang. Aristen cuma menang di Islam kau mulut. binatang, Islam kau, binatang kau. Sakitnya hatinya. Ada otakmu, ada Sakitnya otakmu hatinya. binatang. Sakit Ada otakmu hati. binatang. Sakit hatimu. Sakit binatang. Buka maskermu dulu Yesus kau sebut anak domba. Muhammad Cukup, kau sebut Yesus. anak domba binatang. Muhammad anak Cukuplah domba. Yesus, kau bilang Muhammad. binatang, jangan saya. Muhammad anak domba. Muhammad anak domba, binatang Wih. kau. Wih. Betul-betul. Kenapa binatang? Jika kita bedah secara ilmiah dari sudut pandang etimologi dan sejarah bahasa, ada kaprak kebahasaan dan teologis mengenai istilah ini. Pertama, asal-usul kata wahyu. Menurut saya, kata wahyu itu murni berasal dari bahasa Arab. Akar katanya mengandung arti komunikasi yang rahasia, cepat, dan tersembunyi dari Allah kepada hambanya. Kata ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan kemudian digunakan oleh umat Kristen Indonesia untuk menerjemahkan konsep penyampaian firman Tuhan. Kedua, mengapa ada dalam terminologi Kristen Indonesia? Menurut saya, teks asli Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani menggunakan kata apokalipsis yang berarti penyingkapan atau pembukaan selubung, atau kata revelatio dalam bahasa Latin. Ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan Indonesia, para penerjemah meminjam istilah-istilah keagamaan Arab Islam seperti wahyu, Allah, Injil, dan Rasul agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara. Ketiga, perbedaan substansi teologis. Menurut saya, meskipun kata yang dipakai sama-sama wahyu, maknanya bertabrakan secara fundamental. Dalam Islam, wahyu adalah dikte firman Allah yang verbal dan terbebas dari campur tangan manusia. Sedangkan dalam kekristenan, wahyu dimaknai sebagai inspirasi atau pengilhaman Roh Kudus kepada para penulis manusia yang menulis dengan gaya dan sudut pandang mereka sendiri. Jadi kesimpulannya, menurut saya, hadirnya kata wahyu dalam Kristen Nusantara hanyalah hasil adopsi bahasa Arab untuk penerjemahan. Namun hakikat dan konsep penyampaiannya sangat jauh berbeda dengan wahyu murni dalam ajaran Islam. Ajaran kasih. Ajaran Bahlul. Ini ajaran Kau kasih ajaran ya. Bahlul kau binatang. Ini ajaran kasih ya. Buka maskermu dulu biar ku pijak kepalamu. Saya tidak bisa bayangkan kalau kalian yang mayoritas di Indonesia ini. Iya, binatang kau binatang kau anjing. Habis kami kau buat. Buka dulu maskermu binatang. Buka. Sedangkan kalian itu cuma 3% loh di Indonesia ini. Hewan beludak. Ngapain kau bicara persen? Kami Hewan beludak? 87%. Kalian cuma 3%. Buka dulu Gini maskermu. gayamu. Buka dulu Gimana maskermu kalau binatang. sebaliknya kalian yang 87% Buka dulu kami yang maskermu 3%. binatang kau binatang. Buka maskermu. Habis kami kau makan, habis. Buka dulu Kalian- maskermu binatang. Tuh. Kau kan binatang kau. Coba Buka tengok. maskermu dulu. Coba lah kan. Buka Kalian maskermu. minoritas aja begini. Buka Kelakuan maskermu. Ngapain kalian. kau bicara minoritas hewan? Apalagi kalau kalian mayoritas ya. Buka maskermu dulu. hewan. Serem. Buka maskermu. Saya tidak berbicara mayoritas atau minoritas, Bang. Kok bicara minoritas kau nampak kali nggak ada otak? Minoritas aja begini. Coba. Gimana kalau kalian mayoritas? Coba. Tak ada hubungannya di situ hewan. Pancasila, Tidak ada Bang. hubungannya. Pancasila. Coba. Pancasila. Sedangkan minoritas aja begini. Buka maskermu dulu kau anjing atau babi kau. Coba. Buka Minoritas maskermu. aja begini cara ngomongnya sama kita. Coba. Nampak kali nggak ada otakmu. Buka maskermu coba. dulu. Coba lah mulutnya Buka begini. maskermu. Coba. Kemana? Nampak kali kau penyembah gua hira kau. Itu coba. Minoritas aja begini modelnya. Daripada kau mayoritas otakmu cetek. Kau mayoritas tapi otakmu dungu. Tolol kau tolol. Mau diskusi nggak nih? Mau diskusi? Udah diskusi. Mana ada orang Oke. tolol diskusi kayak kau. Oke, kamu nggak usah Binatang pakai. kau binatang. Kau jangan buka kamera Buka ya. maskermu. Buka dulu maskermu. Masuk ke tema. Silakan. Buka maskermu dulu binatang. Buka Mau masker diskusi kau. nggak? Mau diskusi? Mau nggak? diskusi nggak? Anjing kau. Ngapain pula diskusi sama tutup mulutmu? Oh, iya. Buka maskermu.
Kau tidak mau diskusi. Buka masker kau dulu biar Lalu diskusi. kau mau apa? Kau mau Buka apa? maskermu biar diskusi. Kau tidak mau pengecut diskusi. kau. Jadi kau mau Percuma apa? kau mayoritas, tapi pengecut kau. Yang pengecut itu yang tidak buka kamera, bos. Kau pengecut, buka maskermu dulu. Yang pengecut itu yang tidak buka Buka dulu kamera. pengecut, mayoritas pengecut. Buka maskermu. Yang mayoritas ini tidak ada takut-takutnya sedikit pun. Bukalah maskermu, buka. Kenapa tidak berani Kau buka takut kamera? Kau buktinya? Buka maskermu biar ku buka kameraku. Buka dulu, buktikan dulu. Buka maskermu dulu. Buka dulu kameramu. Ini rumahmu binatang, buka maskermu. Sudah tahu rumah saya, kenapa kau masuk kesurupan? Buka maskermu, kau tuan rumah, kau seharusnya harus menunjukkan dirimu. Udahlah bos. Kalau sakit hati, sakit hatilah. Kebenaran yang saya sampaikan, kebenaran yang saya sampaikan membuat hatimu terguncang. Kau kan otak TK nya kau. Buka maskermu dulu. Kau terguncang, kalau kau sakit hati, Siapa yang terguncang sama boleh kau bunuh diri, nggak apa-apa. Kau bunuh diri kah atau apa? Manusia bahlul kayak kau nggak ngefek. Kau mau bunuh diri kah atau apakah itu urusanmu? Buka maskermu. Tapi kebenaran yang saya sampaikan itu tidak bisa kau bantah. Bajingan kau, kebenaran apa kebenaranmu? Bajingan. Kebenaran Bajingan bahwa yang kau. kau sembah di gereja itu bukan Yesus. Yang kau sembah di kotak kubus itu apa? Yang kau sembah di kotak kubus itu? Apa yang kau sembah di kotak kubus itu? Jelek-jelek vagina kau situ ya? Jelek-jelek hati begitu bukan? kau. Sakit hati bukan? Sakit hati kan? Sakit hati, sakit hati. Manusia bajingan kayak kau gak perlu sakit Sakit hati. hati. Buka Oke, saya maskermu, turunkan buka. ya kawan ya. Dadah. Buka maskermu, buka maskermu. Diskusi Ada ya. manusia yang lahir Diskusi ya, keluar dari bajingan. anus. Buka maskermu bajingan. Dadah, sakit hatimu. Halo Bang Cuma. Halo juga saudara Balul Syukran. Buka kameranya bos. Jangan kau ikuti tadi itu meskipun kau juga raja ngeyel. Silakan buka kameramu. Nah, Itu ada tema. gimana kabar Juma? Tidak usah kau basa-basi. Tidak perlu agama Kristen bermanis-manis di depan saya. Saya tahu hatimu kok. Gimana kabarmu? Kamu pelasa, palsu-palsu Ya, ya. ria di depan kami. Di depan Jadi- kami kamu berpalsu ria. Kayak gini Zum. Nggak usah ku berbuka pasang muka manis di depanku. Nabi Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad kan? Ya, siapa yang memberikan kepada Lukas Bible? Yang memberikan Quran kepada Nabi Muhammad Yang siapa? memberikan Enggak, kitab jangan Lukas lupakan kepada Lukas Abu siapa? Zuma. Yang memberikan Nabi Muhammad Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan Lukas kitab Lukas siapa? Oke, Jawab kita dulu. kunci ya. Jawab, kita jawab kunci. dulu. Jawab Kita dulu. Kita kunci. Jawab dulu. Kita Jawab dulu. kunci ya. Siapa yang memberikan kitab Lukas kepada Lukas? Gini coba. Itu adalah kisah tentang Yesus. Saya tidak tanya kisah. yang Saya ditulis- tanya buku yang Lukas ditulis itu. karena dokter Lukas itu saksi mata. Saya Gimana tanya dia menulis? siapa yang memberikan buku Lukas kepada Lukas? Dia diilhami oleh Roh Kudus dan dia menulis kisah Matamu. tentang Di mana? Yesus. Di mana tertulis? Udah, nanti lebih Di dulu, mana Pak. Jawab dulu tertulis aku. Lukas diberi Roh Oke, Kudus di mana? Al-Quran diberikan Allah kepada Di Muhammad. mana? Oke, dilihat. Di mana Lukas? Di mana? Di Oke, mana? Di mana dilihat. Lukas diilhami Roh Kudus? Jawab dulu. Quran Di diberikan mana? Allah kepada Muhammad. Dilihat. Di matamu. Penghujat. Kau nggak sembuh-sembuh dari dulu kau. Iblis tidak bisa bekerja di Islam. Apa yang dia dapat di Islam itu? Orang Islam dipengaruhi iblis untuk mengajak orang-orang untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kan nggak nyambung. Tapi kalau di Kristen, iblis memakai orang-orang Kristen untuk mengajak orang-orang menyembah kepada manusia. Nah, itu baru nyambung. Karena Tuhan langit dan bumi bukan manusia. Tapi Kristen melalui mereka, orang-orang diajak menyembah kepada utusan Tuhan, makhluk Tuhan. Siapa yang tepuk tangan ketika manusia menyembah kepada sesamanya manusia?
Tentu iblis. Karena agama Kristen ini katanya ajaran para nabi. Tapi kenapa nyangkut nyembah manusia? Kenapa nggak nyembah kepada satu Tuhan satu-satunya itu? Yaitu Bapa yang tidak manusia dan bukan anak manusia. Kenapa harus nyembah kepada anak orang? Begitu maksud saya. Silakan. Oke, jadi kalau Bang Juma menuduhkan itu kepada saya tidak pernah menyembah manusia. Yesus itu bukan manusia. Mati Mija. Dia dalam tampilannya seperti manusia. Kenapa begitu? Karena dia menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27 seperti dia. Jadi kita yang meniru dia itu menurut Alkitab. Nah, jadi kalau itu abang tuduhkan, mungkin itu abang salah alamat, mungkin itu kepada Tritunggal. Karena Tritunggal mengatakan Yesus itu 100% manusia. Kalau saya tidak, begitu loh bang. Yang kedua, jadi abang jangan sembarangan menembak, sayang pelurunya, toh nggak tepat sasaran kan. Jadi bagi saya Yesus itu tampil dalam mode seperti kita, karena kita lah gambarnya. Itulah yang saya pahami. Jadi offside itu kalau abang menuduh kita penyembah manusia. Nah kedua, sebagai abang tadi mengatakan ciri-cirinya, oke. Orang Kristen itu tidak pernah dia bang menutup rumah ibadah, dia tidak pernah dia menutup warung orang walaupun orang Kristen berpuasa. Jadi siapa tangan kanan iblis abang sendiri udah pasti tahu lah. Kalau begitu yang sering menutup warung orang, yang sering menutup rumah ibadah orang, itu agama mana itu biasanya bang? Kalau kita bang di sini bang, saya di sini kebetulan di lingkungan saudara kita seumat seperti abang, kita 5 kali sehari loh dengar toa loh, tapi kita santai-santai aja bang. Nah yang abang lihat itu teman-teman abang itu ibadah di rumahnya sendiri pun dipersulit, ibadah di gereja pun dipersulit. Jadi memang abang harus banyak melihat piti-piti. Bahkan pengajar-pengajar dari pihak abang juga mengatakan bahwa memang yang suka bikin onar itu dari situ bang, di pihak situ gitu kira-kira bang. Jadi itulah dulu tanggapan saya. Silakan bang. Oke. Jadi di mata Anda Islam itu sejahat apapun, Islam tetap menyembah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sejahat apapun oknumnya Islam itu, tapi agamanya mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Iblis gagal di situ. Iblis gagal menjerat manusia masuk ke neraka melalui Islam. Karena Islam mengajak manusia menyembah kepada pencipta. Sedangkan Kristen mengajak manusia menyembah kepada ciptaan, yaitu Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, faktanya manusia, justru itulah penyesatannya. Maria melahirkan manusia. Tidak mungkin Maria melahirkan Tuhan. Jadi kalau Anda memiliki perspektif bahwa Yesus itu bukan manusia, berarti Anda antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Nah, berarti ketika Anda tidak menerima Yesus sebagai manusia, Anda antikristus lagi jatuhnya. Sama doang, antikristus juga itu adalah tangan kanan iblis. Sebaik-baiknya Kristen, faktanya menyembah Yesus. Di mana Yesus itu adalah makhluk manusia. Kalau Anda tidak menerimanya sebagai manusia, Anda antikristus. Dalilnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Mundur kena, maju kena. Jadi pada intinya adalah Islam mengajak manusia menyembah kepada Tuhan langit bumi. Sedangkan Kristen mengajak manusia menyembah kepada Yesus. Yesus ini siapa? Yesus ini adalah Mesias, utusan Tuhan. Jadi menyembah utusan Tuhan itu adalah ajaran sibilisisis. Silakan. Ya, itu kan definisi abang, karena abang nggak kenal.
Abang bilanglah dia manusia, gitu loh. Kan saya udah jelaskan tadi bahwa di Wahyu 2 ayat 8 dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, Yesus. Bagaimana yang awal dan yang akhir? Manusia. Kan saya sudah katakan dia tampil di dalam jasmani. Jasmaninya itu bukan jasmani manusia. Kenapa? Matius 1 ayat 18, dia dari Roh Kudus, bukan dari hasil wik-wik laki-laki dan perempuan. Gitu loh Bang. Ya. Jadi kalau dia hasil wik-wik laki-laki dan perempuan, iya manusia. Dia kan dikandung dari Roh Kudus. Itu kan mujizat. Nah, sekarang begini Bang. Ketika dikatakan Yesus lahir dari seorang perawan Maria, seorang perawan loh. Abang menolak dan mengatakan dia tetap manusia. Nah, tetapi ketika bulan dibelah, abang bilang mujizat. Harusnya abang harus terima juga bahwa Yesus itu, bahwa itulah keajaiban, dia melakukan sesuatu yang di luar akal manusia. Jadi supaya kita satu-satu, saya menerima bahwa bulan dibelah, abang juga harus menerima bahwa itu bagian dari mujizat. Tapi kalau abang tidak menerima itu sebagian dari mujizat, berarti kita juga harus cross check kembali bahwa bagaimana bulan dibelah. Apakah abang percaya bulan dibelah? Silakan Bang. Gitu loh Bang, biar enak, fair kan? Ya, percaya. Ya Lukas udah. melihat, Ya jadi Lukas jadi nggak masuk melihat akal kalau langit. bulan dibelah. Kenapa tidak masuk Setuju? akal? Masuk akal dong. Kalau bulan dibelah Bang, bagaimana apa dibikin membelahnya Bang? Pakai apa itu membelahnya itu? Itulah yang disebut mujizat. Itu tadi makanya aku bilang Yesus itu lahir itu mujizat Bang. Iya, lahir sebagai Adi apa? kodrati di luar akal manusia. Lahir sebagai Dia itu Tuhan. Lukas 2 ayat 11 mengatakan yang lahir itu Tuhan. Inilah yang saya katakan kendaraan iblis. Nah, Yesus ketika di tengah-tengah Bani Israel mengajak Bani Israel menyembah kepada Bapa. Datang Anda mengajak manusia menyembah kepada Yesus. Jadi Anda ini Alah, perpanjangan itu. tangan setan. Karena Anda mengajarkan menyembah kepada Yesus, di mana Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus itu manusia. Dia diutus oleh Tuhan ke bumi untuk mengajak Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ketika Anda mengajak orang menyembah Yesus, mengajarkan orang menyembah Yesus karena Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, berarti Anda lah penyesat itu. Jika kita bedah pertanyaan ini dari sudut pandang logika, teks Alkitab maupun sejarah gereja, Maria melahirkan seorang manusia yaitu Nabi Isa atau Yesus, bukan melahirkan Sang Pencipta atau Tuhan. Pertama, logika kedaulatan Tuhan. Menurut saya, Tuhan itu bersifat kholik atau pencipta yang tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak dilahirkan. Menyatakan bahwa Maria melahirkan Tuhan secara tidak langsung menempatkan pencipta berada di dalam rahim ciptaannya sendiri. Secara rasional dan teologis, Sang Pencipta alam semesta tidak mungkin bergantung pada nutrisi, persalinan, dan perawatan seorang wanita manusia. Lalu yang kedua, sejarah perdebatan dogma Theotokos. Menurut saya, istilah Maria sebagai ibu Tuhan atau Theotokos bukanlah ajaran asli Yesus maupun para murid, melainkan doktrin hasil perdebatan politik gereja pada konsili Efesus tahun 431 Masehi. Saat itu, kelompok Nestorius justru menolak gelar ibu Tuhan dan menegaskan bahwa Maria hanyalah melahirkan Yesus dalam hakikatnya sebagai manusia. Ketiga, kesaksian teks Injil. Menurut saya dalam Injil Lukas, Maria melahirkan seorang bayi yang bertumbuh dalam fisik, hikmat, dan umur, ciri-ciri mutlak dari seorang manusia. Yesus sendiri berulang kali menyebut dirinya sebagai anak manusia dan menegaskan bahwa Bapa di surga adalah Allah-Nya dan Allah bagi seluruh manusia. Jadi kesimpulannya menurut saya, Maria melahirkan seorang manusia suci yang diutus menjadi nabi dan rasul Allah. Memaksakan narasi bahwa Maria melahirkan Tuhan adalah penyimpangan teologis yang merusak konsep ketuhanan yang murni. Masa Maria melahirkan Tuhan, Bang? Manusia melahirkan Ya, Tuhan. jadi begini. Oke, makanya aku bilang tadi kalau abang nggak terima, berarti abang juga harus cross check bagaimana bulan dibelah gitu loh Bang. Nah, jadi di dalam ini kan iman Kristen.
Kalau abang nggak percaya pun nggak apa-apa toh. Ya inilah temanya, Tetapi Islam atau abang harus Kristen. tahu. Hah? Ini temanya Islam atau Kristen yang menjadi alat iblis menyesatkan manusia. Terkait Ya kan Nabi kita sudah Muhammad, berita di fakta-faktanya kan. Nabi Muhammad bermukjizat belah bulan, dia manusia. Nah, Yesus lahir sebagai manusia tanpa ayah. Anda katakan Tuhan. Itulah, bayangkan abang lah dulu bang. Coba bayangkan, dia manusia bisa membelah bulan. Mengapa Tuhan tidak bisa lahir? Tuhan loh, manusia aja bisa belah bulan. Iya, Coba yang lah, lah, abang coba lah abang renungkanlah dulu itu. Manusia aja bisa belah bulan, apalagi Tuhan. Kenapa nggak bisa lahir? Kalau Nah, lahir ini itu, abang harus pikirkan. jangankan manusia, monyet aja lahir. Kenapa dia lari ke Tuhan? Monyet lahir, anjing lahir, babi lahir, manusia lahir. Itu bukan hal yang besar. Bukan hal yang besar, tetapi yang- itu bisa dilakukannya kan gitu. Yang lahir ini manusia, bukan Tuhan. Gini. Ada yang mengatakan yang lahir ini Tuhan, itulah penyesatnya. Lah penyesat. Loh, bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi bisa dilahirkan manusia? Oke, sekarang kutanya abang, kalau aku menciptakan mobil, aku masuk ke dalam mobil, aku keluar dari mobil, apakah aku mobil? Anda ketika masuk ke mobil, bingung dengar kan? dulu. Bingung. Saya tidak bingung, saya lagi menjawab. Kok jadi bingung? Anda ketika silakan. masuk ke mobil, manusia-manusia lain masih melakukan aktivitas lain. Tapi kalau Anda cuma satu-satunya manusia di bumi ini, tak ada manusia lain, Anda masuk ke mobil, tak ada lagi manusia di luar mobil. Tak ada lagi yang mengurus rumah, kan Anda sudah di mobil, tak ada manusia lain. Ini Tuhan cuma satu, Tuhan ini. Begitu dia turun menjadi daging, Tuhan gak ada lagi ngurus alam semesta. Analogi Anda itu keliru. Enggak, pertanyaanku begini bang, gini maksudku begini. Abang bilang tadi, bagaimana Tuhan dilahirkan manusia toh, betul? Iya, Tuhan ada berapa? Makanya aku Tuhan bilang ada tadi berapa? analogiku, aku masuk ke mobil, apakah aku mobil? Anda manusia kan? Anda manusia. Ketika Iya, kemudian aku nggak mobil kan, kalau aku masuk ke dalam mobil. masalahnya ini bukan Yesus masuk ke mobil. Iya, Yesus itu lahir bukan berarti dia manusia, itu maksudku bang. Gimana sih, nggak nyambung juga. Anda yang tidak nyambung. Anda di luar mobil dan Anda masuk ke mobil tetap aja manusia, betul? Iya, jadi dia masuk ke Berubah nggak? masuk ke rahim Maria, ya tetap dia Tuhan. Berubah sama, enggak? toh. Berubah enggak Anda ketika masuk ke mobil? Enggak, aku tetap manusia. Sekarang Tuhan sebelum jadi manusia enggak dia? Dia nggak pernah jadi manusia, dia Tuhan. Dia tampil secara jasmani. Itu Lukas 2 ayat 11 loh, yang lahir itu Tuhan. Turun Kenapa dari bilang lahir langit, manusia? turun dari surga berupa apa? Gimana sih? Turun dari Lukas surga 2 berupa ayat, saya bawa data loh bang, bukan Iya. bawa congor. Lukas 2 ayat 11 mengatakan, turun dari yang lahir surga, itu Tuhan loh bang. turun dari surga berupa apa? Berupa apa? Iya. Dia tampil secara jasmani, bahkan Turun dikatakan dari surga berupa apa? Yesus itu. dia secara jasmani masuk ke rahim Maria dalam Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Gangguan. Matius 1 ayat 18. Turun dari Dia itu Roh surga. Kudus. Turun dari surga, Yesus berupa apa? Turun dari surga. Roh Kudus masuk ke rahim Maria, kan aku jawab dari tadi. Roh Kudus bang, Roh Kudus. Berarti dari surga berupa roh. Iya, masuk ke rahim Maria. Anda masuk ke mobil berupa apa? Ya aku beda lah bang, lucu bang Ya, ini. kenapa Anda menganalogikan Anda dengan Yesus? Aku itu manusia, dia Roh Kudus itu juga Tuhan, sama. Roh Kudus apakah manusia? Tuhan. Begitu keluar masuk ke rahim manusia, apakah dia daging manusia? Itu tubuh Tuhan. Daging manusia Makanya enggak? di dalam makanya dialah yang transenden, yang menjadi imanen, yang daging tidak manusia terlihat enggak? menjadi terlihat. Daging manusia enggak? Daging Tuhan. Mati misalnya. Gimana? Yang
Coba Anda, coba Anda benturkan kepala dulu di tembok, Lah gimana? ke dinding. Kok daging Itu yang Tuhan selalu makanya kalian salah paham. Tuhan kok Makanya berdaging? dia yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang transenden menjadi imanen. Nah masalahnya di abang, kenapa Tuhanmu nggak bisa memperlihatkan dirinya? La haula wala quwata illa billah. Masalahnya di abang loh. Tuhan abang nggak Yesus- bisa memperlihatkan dirinya. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku tidak pernah kau lihat. Yohanes 5:37. Iya, yang transenden itu tidak terlihat. Lah, terus yang Makanya daging yang transenden daging itu Tuhan menjadi katanya. imanen. Katanya tadi daging Tuhan. Nggak nyambung juga. Yang transenden itu, yang roh itu tidak terlihat. Makanya supaya dia terlihat, dia imanen. Alamak. Ya Kalau begitulah. kalau begitu adanya, kenapa di dalam KPR 2:36 Tuhan Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan? Bang, pernyataan abang itu bukan sama saya. Saya nggak percaya Tuhan itu punya bapak. Kalau dia punya bapak, dia punya kakek. Lah, Tuhan bukan itu nggak masalah punya bapak. Dia masalahnya disebut di bapak. Bible Anda. Masalahnya Bukan di Bible seperti Anda itu berbunyi begitu. pemahamannya. Loh, kok Anda menolak Bible? Makanya biar ku jelaskan, boleh nggak ku jelaskan? Oke, abang lah Iya, dulu coba. ngomong, silakan abang dulu lah ngomong, silakan. Coba, Yesus datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya. Yohanes 8:42. Lalu atas kehendak siapa? Sudah? Jawab, atas kehendak siapa? Iya, dia berbicara di situ sebagai apa, bang? Iya, katanya Tuhan. Kok jadi Iya, berubah dia lagi? berbicara di situ. Aku datang Sebagai- bukan atas kehendakku. Dia di situ berbicara kepada orang yang tidak mengenalnya. Tetapi makanya dibilang lagi melihat aku, melihat yang mengutus aku. Ada parah. Melihat aku, melihat Bapa. Yesus Yohanes datang 12 atas ayat 45. kehendak siapa? Hah? Yesus datang ke bumi atas kehendak siapa? Kehendaknya sendirilah. Yang dianya Dia Bapa. mengatakan bukan atas kehendakku sendiri. Dianya Bapa. Siapa lagi Bapa rupanya? Melihat Berarti aku, Anda melihat menentang Bapa. Yesus. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa Anda Oke, bisa saya tentang jawab? Yesus? Mengapa dia berkata memang begitu? anti Yesus. Aku datang. Bukan mengapa, kok Anda lebih tahu? Yesus Iya, mengatakan makanya- aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa Anda lebih tahu dari Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Lalu atas tetapi kehendak kehendak siapa? Dia yang mengutus aku, betul? Berarti bukan kehendak Yesus Itu kan? nubuatan. Sebentar lah. Oke, abang dulu lah ngomong, silakan. Bagaimana ceritanya? Anda Itu- mengatakan Bapak itulah Yesus itu sendiri, betul? Oke, iya. Terus Yohanes kenapa Yesus 14, mengatakan? bukan saya yang mengatakan, itu Alkitab mengatakan. Yohanes 14 ayat 9, melihat aku, melihat Bapa. Dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan melihat aku, melihat Bapa, itu melihat pekerjaannya, bukan fisiknya. Kok melihat aku, melihat Nabi 28, melihat yang pakai kacamata kok melihat pekerjaannya. Yesus mengatakan Yohanes tampilan. 5:37, kau tidak pernah melihat Bapa. Iya, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa, karena yang diminta. Kau tidak pernah melihat Bapa, berarti yang kau lihat itu siapa? Filipus bertanya, tunjukkan Lah, Bapa lah, lah, itu. lah. Kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Bukan. Bapa, bagaimana? Jangan bawa Filipus dulu. Loh. Ketika Yesus mengatakan, kau tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Iya, tetapi anak tunggal itu yang menyatakannya kan? Bukan. Lain itu. Itu 18. Yohanes 1:18 itu. Dengar dulu. Kamu tidak pernah melihat Bapa. Yang bicara itu siapa? Iya, dia tidak pernah melihat karena yang transenden itu tidak terlihat. Kamu Tetapi tidak yang pernah transenden melihat itu Bapa. menjadi imanen. Jadi yang Begitu, bicara Pak. di situ siapa? Yesus. Yesus dilihat nggak sama Filipus? Dilihat yang imanennya, yang transendennya tidak terlihat. Dilihat. Gimana sih? Makanya Dilihat. abang harus mendengarkan kalau dijelaskan supaya jangan ngawur. Jadi abang harus menjelaskan iman abang, kami Anda menjelaskan iman mengatakan- kami, gitu loh. Anda mengatakan melihat Yesus melihat Bapa. Bukan saya saya, itu Alkitab mengatakan. Ya, kok saya mengatakan itu berbicara mengenai pekerjaan. Anda mengatakan tidak.
Nah, buktinya melihat Yesus bukanlah melihat Bapa dalam bentuk wujud, tetapi hanya pekerjaan. Yohanes 5:37, kamu tidak pernah melihat Bapa. Lah, jadi kau siapa? Aku manusia. Iya, yang transenden itu tidak terlihat dan tidak transenden. terbatas. Yang transenden, makanya Yohanes 1 ayat 18. Itu konsep gereja yang dibuat-buat itu. Bukan konsep gereja, itu Alkitabiah. Yesusnya mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Gagal sudah ajaran Anda itu. Nah, kalau kehendak Boleh saya siapa? jelaskan itu? Boleh nggak saya Silakan. jelaskan itu? Ingat ya, Oke. kalau Tuhan Anda satu, kehendak Tuhan pada dirinya ada berapa? Ya satu lah. Nah, satu. Yesus Oke, makanya mengatakan, oke, aku dijelaskan. datang Oke, bukan atas siap, kehendakku. Di situ ada berapa kehendak? Aku Iya, datang jelaskan. Aku datang Oke. bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa. Di situ ada berapa kehendak? Oke, jadi dia berbicara di situ, audiensnya di situ adalah orang Ibrani, orang Israel. Dia sedang mengingatkan ada nubuatan tentang dia. Nubuatan itu kehendak Bapa mereka. Makanya dia bilang, aku datang bukan atas kehendakku, itu nubuatan itu. Bahwa Kenapa dia seorang tidak anak mengatakan akan lahir. Yesaya kenapa dia tidak 9 ayat katakan? 5. Kenapa dia tidak mengatakan, aku datang atas kehendakku? Kenapa? Karena Tidak, karena di sana audiensnya belum mengenal dia dan memang mereka berprasangka seperti Bang Juma, mereka pikir itu hanya anak Maria. Allahu Akbar. Itu loh, jadi audiens jadi- itu, jadi kesimpulannya, Bang, udah, tidak saya mengenal nggak- Yesus, sama seperti abang Sudah, nggak kenal terlalu Yesus banyak. kan? Jadi Abang kenal Yesus enggak, Bang? Bang, abang Yesus mengenal Yesus mengatakan, enggak? Yohanes 17 nomor 3, mengenal Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Iya, inilah hidup iya yang kekal lagi. itu. Iya Biar lagi. ku baca. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Terus Elohim yang Yesus- benar. Yesus, Yaitu Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa? Sang utusan atau sang pengutus? Iya, makanya Iya lagi. Prabowo mengutus presiden. Presiden itu siapa? Prabowo. Prabowo itu siapa? Presiden itu, Bang. Udah. Anda cebok dulu di bawah cebok. Orang gila, idiot. Semangat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Katolik, Protestan, Islam. iya. Ada apa, Bang? Gini Bang Joma, saya cuma mau nanya, itu kan kayak kalau logikanya Tuhan itu apa namanya, Tuhan Yesus, ya kan anak Maryam tanpa ayah. Logikanya begini Bang, ada ayam petelur. Ayam petelur ini tanpa ada jantannya. Itu kalau ayam petelur itu bertelur, apakah telur itu dianggap Tuhan? Kalau bagi umat Saya Islam, Bang. iya saya Islam. Saya juga. Harusnya ini ditanya ke orang Kristen. Mana tahu mereka mau gitu. menuhankan anak ayam tanpa jantan. Iya Karena kan? logikanya begitu. Ada juga ayam petelur kan tanpa jantannya. Berarti logikanya Iya. masuk ke situ. Ya, makasih Bang. Siap. Bahkan bukan cuman kalau betina bertelur itu biasa. Paulus bersalin, Bang. Paulus itu bersalin. Lebih ajaib lagi Paulus. Karena dia bersalin. Berarti anaknya bukan lagi dari perut rahim. Yesus dari perut rahim. Tak ada suaminya, tapi diproduksi di rahim yang memang tempatnya. Ini Paulus bersalin. Sudah dia bukan lagi perempuan, dia laki-laki. Terus dia juga
tidak ada rahimnya, dia juga tidak ada istrinya, tapi dia bersalin. Nah, harusnya anaknya Paulus itu anak ajaib. Dialah yang harusnya mereka sembah, kan gitu. Jika kita bedah secara kritis dan jujur berdasarkan teks-teks di dalam Alkitab itu sendiri, jawabannya sangat terang benderang. Yesus adalah utusan, bukan yang mengutus. Pertama, pengakuan langsung dari lisan Yesus. Menurut saya, mari kita lihat apa yang Yesus katakan dalam doa terakhirnya. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus menengadah ke langit dan berkata kepada Allah, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Ayat ini memberikan garis demarkasi yang sangat jelas. Allah adalah sang pengutus dan Yesus adalah utusannya. Kedua, logika hierarki kehendak. Menurut saya dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus menyatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sebab aku tidak mencari kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Logikanya sangat sederhana. Seorang utusan pasti tunduk pada kehendak yang mengutus. Keduanya tidak mungkin setara, dan mustahil yang mengutus adalah entitas yang sama dengan yang diutus. Ketiga, keselarasan dengan konsep kenabian. Menurut saya, posisi Yesus sebagai utusan ini justru sangat selaras dengan konsep tauhid. Yesus adalah seorang rasul atau nabi yang diutus khusus untuk membawa peringatan dan ajaran Taurat kepada Bani Israel. Jadi kesimpulannya menurut saya, Alkitab sendiri mencatat bahwa Yesus memproklamirkan dirinya murni sebagai seorang utusan. Mengangkat posisi utusan menjadi Tuhan yang disembah justru bertentangan secara fundamental dengan firman yang Yesus sampaikan sendiri. Anaknya Paulus ini yang mereka harus sembah, karena Paulus bisa-bisanya dia bersalin gitu. Anak ajaib anaknya itu. Semangat malam. Halo. Halo saudara Kristen Protestan. Ya, selamat malam. Buka kameranya, Bang. Tadi ada abang itu tadi menyamakan hewan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Apakah bisa seperti menurut abang? Tapi di kitab saudara di Yohanes 1:29, inilah anak domba. Di situ disebut Yesus binatang, Bang. Kok bisa? Anda baru heran hari ini? Inilah anak domba Bapak. Berarti Yesus di situ dianggap anak domba, kan? Domba itu apa, Bang? Berarti di mata kalian berarti ada harga diri Tuhan kami itu ya? Loh, Anda yang menghancurkan harga diri Tuhan. Ya, kok jadi kami yang tertuduh? Ya, kami membaca dalil. Buktinya kan tadi abang itu mengatakan seperti telur, menyamakan telur. Oh, bukan begitu. Buka kameranya dulu. Maksudnya gini, kalau orang Kristen alasan menuhankan Yesus karena tidak ada ayahnya, bagaimana dengan ayam-ayam yang menetas? Iya. Tidak ada kemudian bapaknya, jantannya. Bagaimana dengan Paulus yang bersalin sementara dia laki-laki? Kenapa tidak tuhankan anaknya Paulus? Makanya jangan dibilang seperti itu. Maunya kan ditanya. Ya udah, buka kamera, Anda jelaskan, silakan. Enggak boleh seperti Silakan. itu. Itu namanya saling menghargai agama. Iya sudah, abang buka kamera, Anda jelaskan. Bagaimana mau Sebaiknya dihargai apa yang Yesus kalau dia? kita tidak menghargai agama orang? Abang Nggak bisa ada buka gunanya. kamera enggak? Tidak ada gunanya. Dia harus zaman. Emang Yesus itu ada harganya di agama Anda? Itu luar biasa. Luar biasa gimana? Dia mati dengan jalan kutuk, ditampar, diludahin, diseret, parah dari maling. Itu kan pelakunya kalian.
Lu kok jadi saya lagi? Ini kalau sudah mulai gila beginilah. Kalau sudah mulai sinting asal-asal aja ngomong. Sembarang-sembarang saja ngomong kan. Masa saya lagi yang membuat yang membenci dia, yang melakukan membenci. yang tidak percaya Jangan tuduh ke dengan kami. dia. Kalian sudah mendapatkan hadiah dari pembenci Yesus berupa keselamatan. Tanpa mereka kalian tidak ke surga. Kalau tidak ada Yesus yang pembenci, mengatakan. kalau Yesus tidak ada yang mengatakan. Ah, Dia banyak datang sekali. untuk menyelamatkan. Banyak kali ceritamu. Suruh buka kamera, nggak mau. Di gereja aja kau menipu. Di sini mana bisa kau nipu kita? Nggak bisa. Kami umat Islam beda dengan orang yang di gereja. Dan di gereja itu sembarangan, anak orang aja dibilang Tuhan. Nah, ini. Halo cuma Orang yang tidak pernah menang tapi mengklaim selalu menang. kabur terus dari saya. Kabur lagi. Kabur terus dari saya, nggak malu kau. Coba kau Kau buktikan. bilang apa sama saya Coba nih? Ya, kau buktikan ke saya kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. bukan manusia. Ya. Yang pertama jelas dikatakan bahwa dia itu ada di perut Maria itu karena Roh Kudus menaungi. Iya, perutnya. itu manusia. Yang ada dalam perut Maria manusia. Yang lain. Ya, ikut dengarkan dulu ku ngomong. Enggak, sudah selesai. Dalam perut manusia ya manusia. Dia dinaungi Roh Kudus. Bukan Enggak besar ada Maria. urusan dengan Roh Mana Kudus, ayatnya? enggak ada. Mana ayat besar Maria? Mana Enggak ayat ada besar Maria? urusan. Enggak Mana ada ayat besar urusan. Maria? Mana ayatnya? Enggak ada urusan dia Zikrot mengandung. itu, yes itu ada di perut Maria karena dinaungi Roh Kudus, itu ayatnya jelas. Enggak ada urusan. Elizabeth juga dipenuhi Roh Ayo, apa Kudus. lagi? Zakaria Apa lagi? dipenuhi Roh Kudus. Loh, Mereka bukan Beda. Tuhan. itu Gagal. Yang Dinaungi. saya minta bukti Iya. kalau dia bukan manusia. Berada Itu di dalam dinaungi. rahim Maria, bukti dia manusia. Itu dia dinaungi. Kau memaksakan karena kau perpanjangan tangan setan mengajak manusia nyembah manusia dengan alasan dinaungi. Dah, nggak ada lagi, nggak ada lagi bukti kalau dia bukan manusia. Oh banyak. Silakan, satu gugur. Yang kedua apa? Bukti dia bukan Mana manusia. gugur? Otakku nggak nyampe, gugur dari mana? Buktikan kalau dia bukan manusia. Udah jelas. Perut itu Maria, ada bayi itu bukan karena hasil begini nih. Bayi. Kalau hasil begini manusia. Bayi. Ayatnya jelas. Roh Kudus Dah. menaungi Maria. Menaungi hamillah gara-gara Maria. saya menaungi dirimu. Apakah saya kemudian Tuhan? Apakah kau Tuhan? Kau dinaungi oleh atap rumah. Apakah kemudian kau itu Tuhan? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Manusia. Kamu akan dinaungi oleh Roh Amin. Kudus dan kamu akan melahirkan Dinaungi Roh Kudus. Ayatnya jelas. Dia jadi bayi. Jadi Mana bayi ini ayatnya? bukan manusia. Mana Bayi ayatnya Yesus dia bukan begini? manusia. Kalau begini timbulnya kayak kamu. Bayi Manusia. Yesus itu bukan manusia. Kalau gini jadinya manusia. Siapa yang begini? Jawab. Kalau Hawa hasil begitu, Itu Hawa. penciptaan beda lagi, woi, ngaco. Itu penciptaan. Itu penciptaan, ngaco. Jelas ngomong. Apalagi? Maria ini Mau bukan ayat ciptaan. apa lagi? Ya, Hai. ayat itu sudah kau tidak bisa jawab, ya kan? Gila lah saya kau buat. Mending kau kulemparkan ke neraka daripada kau buat saya gila. Kau aja yang gila sendiri. Anaknya orang kau bilang bukan manusia. Halo, semangat malam. Malam Bang, Katolik, Halo. Protestan. Kristen Bang. Oke, silakan. Bisakah Anda membuktikan? Apa itu? Betul juga tadi yang abang sebelah itu ngomong. Bilang apa?
Yang ngomongnya kalau Adam sama Hawa itu kan itu ciptaan itu. Oke, Adam ciptaan. Terus keturunannya Adam bukan ciptaan. Itu kan yang menurut tadi itu maksudnya. Ya, jadi Anda bukan ciptaan. Begini, Abang. Karena kalau dalam setiap agama itu kan beda-beda ceritanya, Bang. Buka kameranya dulu, Bang. Jangan Silakan. samain Islam sama Kristen, Bang. Ya memang nggak mau muntah, masa aku samakan najis. Bahasamu itu perbaiki, sopan kau. Halo, saudara Bible. Halo. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Sudah. Belum. Nah, ini baru muncul. Halo? Halo. Ya. Bang, bisa bantu saya, Bang? Bantu apa, Bang? Buktikan Yesus itu bukan manusia. Yesus bukan manusia. Iya, bisa bantu saya buktikan itu. Yesus itu manusia. Berarti bukan Tuhan. Manusia kok bisa jadi Tuhan? Gimana, Bang ini? Iya. Berarti dia bukan Tuhan ya? Gak logika, Bang ini ya. Manusia kok bisa jadi Tuhan? Gimana ini? Iya. Waduh. Buka kamera. Tunggu. Jaringan. Silakan. Ya, udah. Buka kamera dulu, Bang. Udah ini. Pak Masjen. Udah dibuka. Enggak kelihatan wajahnya di mana? Loh. Halo. Udah Cek. ini, Bang. Cek. Oh, udah. Soalnya lagi merokok ini, Bang ya. Iya. Oke. Abang bisa buktikan ke saya kalau Yesus itu bukan manusia? Bisa buktikan ke saya kalau Yesus bukan manusia? Ini temanya apa dulu? Temanya apa dulu? tangan iblis itu Islam atau Kristen? Tangan iblis Islam atau Kristen? Iya. Di dalam menyesatkan manusia, apakah iblis memakai Islam atau memakai Kristen untuk menyesatkan manusia, untuk mengajak manusia bersama iblis ke dalam neraka? Sahabat Andre, barakallah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you my brother. Enggak ada. Hah? Gimana, Bang? Enggak ada dalil, enggak ada. Ya kalau ada agama mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia, gimana itu? Enggak ada agama mana yang mengajarkan menyembah sesama manusia. Yesus menyembah manusia, kecuali Bang. sama Tuhan. Yesus manusia kan? Iya. Nah, Iya, Nabi Kristen Muhammad menyembah manusia, Yesus. Iya, kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Sekarang Kalian menyembah Yesus, betul? memang betul. Betul? Nah, berarti Yesus manusia atau bukan? Ya manusia lah, Nabi Muhammad aja manusia.
Berarti Anda menyembah manusia. Tapi Yesus tapi Kenapa Yesus- menyembah manusia? Yesus tidak pernah. Bang, kenapa menyembah manusia, Bang? Bang, kenapa menyembah manusia? Terus Yesus manusia atau bukan? dia manusia diutus oleh Tuhan. Apakah Anda menyembah Yesus? Ya, betul. Apakah Anda menyembah manusia? Yang aku menyembah itu kan utusan Tuhan. Manusia atau bukan? Manusia. Berarti apakah Anda menyembah manusia? Menyembah manusia? Iya. Udah selesai. Berarti kita sudah tahu kan? Sudah terjawab kan? Tangan iblis itu Islam atau Kristen? Anda menyembah sebagai Kristen, Anda menyembah manusia bernama Yesus. Berarti iblis berhasil mengajak Anda ke neraka karena menyembah manusia. Harusnya Anda menyembah Tuhan, pencipta manusia, bukan menyembah manusia. Paham? Terus? Ya, terus? Ya udah, sudah terjawab. Cuman segitu aja kemampuan Anda. Ini kok kemampuan, kok jadi kemampuan? Sudah terjawab tema saya, Anda menyembah manusia. Kebingungan narasumber saat ditanya mengapa menyembah manusia adalah hal yang sangat wajar, karena pertanyaan tersebut menyasar langsung pada celah paling mendasar dan rawan dalam teologi mereka. Menurut saya, kebingungan itu terjadi karena secara fitrah akal sehat dan logika manusia, Sang Pencipta alam semesta tidak mungkin berwujud manusia yang memiliki keterbatasan fisik, butuh makan, dan bisa mati. Ketika dihadapkan pada pertanyaan lugas seperti itu, argumen teologi yang rumit dan tumpang tindih seketika runtuh karena bertentangan dengan rasionalitas paling dasar. Konsep dua hakikat menciptakan paradoks yang membingungkan pemeluknya sendiri. Saat disembah, mereka menganggap Tuhan, tetapi saat melintas realitas sejarah bahwa Yesus berdoa, lapar, dan disalib, mereka berdalih itu sifat manusianya. Ketika ditanya mana yang sebenarnya disembah, akal mereka terjebak dalam lingkaran logika yang tidak konsisten. Mayoritas pemeluk ajaran ini menerima doktrin tersebut bukan dari hasil pengkajian teks secara mendalam, melainkan karena doktrinasi sejak kecil. Akibatnya, ketika ditanya oleh Bang Zuma yang menguliti ayat demi ayat, narasumber tidak siap menghadapi fakta bahwa teks Injil sendiri tidak pernah memerintahkan penyembahan manusia. Jadi kesimpulannya menurut saya kebingungan itu muncul karena dogma yang diajarkan memang bertabrakan secara fundamental, baik dengan akal sehat maupun dengan teks asli kitab suci mereka sendiri. Sudah. Sekarang Tuhan langit dan bumi, apakah mau kita menyembah manusia atau jangan? Maksudnya gimana? Pencipta langit dan bumi, apakah mau kita menyembah kepada manusia? Ya itu kalau diutus Tuhan ya mau. Masolang generasi. Loh. Udah ya Bang ya? Udah ketahuan ya? Udah terjawab ya? Loh, takut kah kamu kalau debat? Apa yang mau diperdebatkan lagi? Udah terjawab temaku. Iblis mengajak manusia menyembah kepada yang bukan Tuhan. Dan Anda terbukti menyembah kepada yang bukan Tuhan, yaitu manusia bernama Yesus. Berarti Anda bilang orang Kristen kafir gitu. Lucu lagi nih. Lucu apa gini? Abang kayak bintang film, betul, serius.
Bintang film gimana? Ini kita nggak bahas bintang film. Abangnya aku bilang mirip bintang film, lawannya Bruce Lee. Bahwa Jadi ketika ada tema apakah Islam atau Kristen yang menjadi perpanjangan tangan iblis menyesatkan manusia, ini sudah terjawab. Anda mengatakan bahwa Anda menyembah manusia, ya sudah, menyembah manusia berarti sesat, kan begitu? Betul? agak gimana? Agak lucu Anda ini. Ya, aku pula yang lucu. Anda yang nyembah manusia, kok aku yang lucu gitu loh. Agak lucu kamu ini. Kalau bahas sama aku pasti mundur kau. Aduh parah. Abang bisa nyanyi? Bisa nyanyi abang? Bisa. Coba, aku pengen dengar. Mau nyanyi apa? Lagu Flores. Lagu Flores itu aku nggak ngerti. Aku kan lahir besarnya di Kalimantan. Oh gitu. Ya udah lagu Kalimantan deh kalau gitu. Lagu Kalimantan. Banyak bang. Lagu apa? Terserah aja. Satu aja. Satu aja. Iya. Kenapa nggak semuanya? Satu aja dulu. Cepat bang, cepat. Cepat nyanyi dulu. 1, 2, 3. Lagu Kalimantan. Iya. Tunggu ya, yang aku hafal-hafal aja ya. Iya, silakan. Ini kita bahas apa? Langsung larinya ke nyanyi nih bang. Iklan dulu, iklan. Nggak ada pakai iklan-iklan di TikTok, nggak ada pakai iklan-iklan. Nyanyi dulu, suara abang ini bagus, merdu di telingaku. Iya, kalau suara iya, oke. Ya udah, nyanyilah dulu. Hah? Jangan nyanyilah, kita bahas aja lah bang. Apalagi mau dibahas? Anda kan sudah ngaku nyembah manusia, ya sudah selesai. Anda nggak nyembah Tuhan, tapi nyembah manusia. Berarti kan udah terjawab temanya. Iya, manusia yang diutus Tuhan bang. Iya, manusia diutus Tuhan. Terus kenapa Anda menyembah utusan? Kan gitu. Terus? Mirip pemain bola betul. Mending nyanyi aja, nyanyi. Tak ajarin nyanyi, mau? Anakku sayang. Ikut. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Loh, ini ajaran abang, ini ajaran sesat ini. Maria lagi nyanyikan anaknya. Itu lagunya. Saya ulang. Anakku sayang. Ayo. Sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Ajaran abang ini nggak jelas ini. Iya, ajaran abang ini sesat. Kok jadi sesat? Aku tanya dulu. Apakah Maria menyembah Yesus? Maria menyembah Yesus. Dia menyembah Tuhan. Yesus disembahnya enggak? Iya. Ya itu berarti tidak sesat lagunya. Udah cocok lagunya. Kan
Maria menyembah anaknya. Betul? Ajaran abang ini ajaran sesat. Ajarannya abang ini. Kenapa jadi sesat? Anda mengakui Maria menyembah anaknya. Ulang. Ajaran abang ini apa? Kalau menurut aku nih pas kayak ajaran Nabi Anda. Ulang. Anakku sayang. Ajaran abang ini sesat kayak ajaran Nabi Anda. Nabiku tidak mengajarkan menyembah anak orang. Yesus Contohnya. anak orang atau bukan? Contohnya Nabi Anda nikah sama anak di bawah umur aja. Nah itu aja terus. Aduh, parah ini Kristen. Sampai dihafal mati fitnahan-fitnahan itu sama kalian. Loh, Ketua itu kelas semangat malam. Ketua itu ada kelas dalil-dalil matamu. Semangat malam. Ketua kelas. Halo. Ayo nyanyi aja bang, kita nyanyi aja bang. Berarti abang belum kuasai kitab Anda. Masih setengah-setengah. Aduh, aku mau apain ini orang ini teman-teman? Mau diapain bareng antik ini teman-teman? Hah? Nyatanya Anda belum kuasai. Apa yang saya tidak kuasai? Yalah, kitab Anda sendiri aja Anda tidak kuasai. Kenapa bisa gitu? Iya. Karena Karena apa? Karena Nabi Anda aja. Karena Nabi Anda aja kawin sama anak di bawah umur aja Anda tidak tahu. Kawin, nikah. Terus apa masalahnya? Nah, sekarang Anda bilang apa? Anda bilang Tuhan kami manusia, memang betul. Tuhan Anda manusia. Gitu. Tuhan Anda manusia kan? Kok bisa? Ya bukan lah. Nggak mungkin. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Gantengnya begini. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Terus? Kenapa? Dia manusia. Loh, kok aku menyembah Nabi Muhammad? Kenapa saya menyembah Nabi Muhammad? Kapan? Di mana Islam menyembah Nabi Muhammad? Lucunya begitu. Ada. Kena sudah kan? Hah? Apa? Kena sudah Anda ini. Kena. Gigimu. Kena. Apa pula kena? Apa? Ketawa. Loh. Ketawa dia. Kenapa Anda tertawa? Makanya ketawa aku. Lucu abang ini. Lucu abang. Lucunya gimana? Jadi Maria menyembah anaknya. Maria menyembah anaknya. Sekarang begini, itu abang nggak usah bolak-balik terus. Jadi maunya gimana? Sekarang kenapa Tuhan Anda bisa nikah kawin sama anak di bawah umur? Perbaiki otaknya dulu. Kami tidak menuhankan Nabi Muhammad. Loh, terus yang Anda tuhankan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi.
Nabi Muhammad itu nabi sama seperti Yesus, bukan Tuhan. Berarti Anda enggak paham Tritunggal. Apalagi itu Tritunggal? Apa itu maksudnya? Apa maksudnya Tritunggal itu? Berarti Anda harus butuh banyak belajar. Iya, makanya aku tanya apa Tritunggal itu, Abang? Apa itu Tritunggal? Artinya? Tritunggal itu satu di dalam tiga. Satu di dalam tiga. Begini. Gimana? Begini ya? Satu di dalam tiga gitu, begini. Berarti Anda belum Kenapa kayak bintang film Anda ini? Ini satu, ini tiga. Begini maksudnya Tuhan Anda tuh begini. Iya, begini Tuhan Anda. Ini satu, ini tiga. Iya. Tapi masih ada ini. Ini gimana ini? Gimana ini satu juga? Ikut juga menjadi Tuhan. Itu buat pukul tembok. Waduh, parah. Kenapa kayak Trisula ini Tuhannya ini? Trisula. Trisula. Kan tiga dalam satu. Tiga ini dalam satu gagang. Berarti Trisula dong. Tritunggal, itu disebut Tritunggal. Tritunggal, tiga di dalam satu. Kayak becak. Satu gerobak, tiga roda, gitu. Iya. Menjadi bisa dianalogikan Tuhan Anda seperti itu. Oh, sudahlah. Kalau Tuhannya Yahudi, Trinitas enggak, Tritunggal enggak? Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi. Iya. Tuhannya Yahudi. Mungkin Tuhannya Yahudi ya. Tritunggal juga. Tritunggal. Bapak, anak, terus apa lagi? Ya itu di Kristen, di Yahudi. Yahudi. Ya sama aja, Bang. Lu memfitnah lagi, mana ada. Jangankan menuhankan Yesus, Yahudi itu menerimanya saja tidak. Loh. Ini bukan video lama, saudara, repost. Aduh, hancur. Oke teman-teman, mungkin kita istirahat ya, karena sudah tak ada lagi yang bisa dianggap sehat diskusinya. Udah mulai oleng dia. Parah. Semua yang naik hari malam ini, kecuali yang tadi Bible. Oh iya. Assalamualaikum. Jika kita tarik benang merah dan merangkum seluruh rangkaian diskusi teologis ini secara kritis dan ilmiah, ada beberapa poin inti yang saling berkaitan dan membangun kesimpulan utamanya. Poin pertama, akar sejarah penolakan Yahudi. Menurut saya, umat Yahudi hingga hari ini menolak kekristenan bukan karena kebencian, melainkan karena Yesus tidak memenuhi kriteria Mesias dalam kitab Tanakh mereka. Mesias bagi Yahudi adalah pemimpin fisik dari keturunan Daud yang membawa kedamaian politik dan membangun kembali Bait Allah. Selain itu, dalam teologi Yahudi, mempersekutukan Tuhan atau avodah zarah, atau menganggap manusia sebagai Tuhan adalah pelanggaran paling berat terhadap hukum tauhid murni. Poin kedua, posisi murni Yesus sebagai hamba dan utusan. Menurut saya, dari seluruh teks naskah kuno Injil yang ada, tidak pernah ada satu kali pun Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau minta disembah.
Sebaliknya, Yesus memproklamirkan bahwa dirinya adalah seorang utusan yang tunduk pada kehendak Bapa. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, Yesus secara eksplisit membedakan antara Allah yang Esa sebagai pengutus dan dirinya sendiri sebagai utusan. Yesus juga menegaskan bahwa tugas utamanya adalah menegakkan Taurat, bukan untuk membatalkannya. Poin ketiga, pergeseran ajaran oleh Paulus dan dogma sejarah. Menurut saya, doktrin penuhanan Yesus dan pembatalan hukum Taurat bukanlah ajaran asli Yesus, melainkan konstruksi teologi yang dibawa oleh Paulus serta disahkan belakangan oleh konsili-konsili gereja. Seperti konsili Nikea, Yesus sendiri dalam perkataannya kepada para murid tidak pernah menyebut nama Paulus. Sebaliknya, Yesus justru memberikan peringatan keras dalam Matius 7 dan Matius 24 tentang akan hadirnya nabi-nabi dan pengajar palsu yang menyesatkan manusia dari tauhid asli. Poin keempat, status Alkitab dan istilah teologis. Menurut saya, Alkitab yang ada saat ini bukanlah wahyu verbal murni yang diktekan langsung dari Tuhan seperti Al-Quran atau Taurat asli, melainkan karya susunan manusia berdasarkan investigasi dan ingatan yang mengalami ribuan varian reading serta penyuntingan redaksional. Penggunaan kata wahyu dalam Alkitab bahasa Indonesia murni merupakan adopsi bahasa Arab untuk kebutuhan penerjemahan, tetapi makna teologis di dalamnya adalah pengilhaman atau inspirasi manusia, bukan dikte firman yang lepas dari campur tangan manusia. Poin kelima, kontradiksi Maria melahirkan Tuhan dan kebingungan apologet Kristen. Menurut saya, narasi bahwa Maria melahirkan Tuhan adalah paradoks yang merusak logika ketuhanan. Tuhan adalah Kholik, yang maha pencipta, tidak berawal dan tidak dilahirkan. Maria melahirkan seorang manusia suci, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mengapa narasumber Kristen atau umat Kristen sering bingung ketika ditanya mengapa menyembah manusia? Hal itu terjadi karena doktrin atau dualitas hakikat tersebut bertabrakan secara fundamental dengan fitrah akal sehat dan tidak memiliki pijakan teks yang tegas dari mulut Yesus sendiri. Jadi kesimpulannya menurut saya, menyembah atau menuhankan sosok manusia siapapun itu merupakan bentuk pergeseran dari ajaran tauhid murni para nabi. Seluruh bukti tekstual dan sejarah menunjukkan bahwa ajaran asli Yesus adalah penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, dan pergeseran menjadi ajaran menuhankan Yesus adalah bentuk nyata dari penyimpangan teologis yang harus kita bedah secara kritis dan objektif. Waalaikumsalam. Saya pikir tadi Master kaget, ini Bang Zuma bener bukan gitu. Abang kita itu memang nggak bisa bersuara. Oh. Salam kenal abang. Wah, Mr. Limbat, orang paling disegani katanya ini. Bang Zuma ini, Master ini salah satu yang ngefan banget sama Bang Zuma. Oh gitu ya. Masya Allah. Sering dengerin. Alhamdulillah, Mas Allah, luar biasa, luar biasa. Masya Allah, keren. Ini abang kita ini kalau hidup di zaman abad pertama, dia bisa dituhankan juga sama orang tetangga itu, betul kan? Serius. Iya kan? Karena aku pernah tengok beliau dicor, iya kan? Pernah dicor juga, pernah ditanam juga, hidup kembali, dibakar, hampir dituhankan. Allah. Mbak tinggal di mana? Siap. Daerah mana? Aku di Makassar, Bang. Oh, di Makassar. Makassar. Ya kalau lagi ke Jakarta bisa sowan-sowan lah ke sini ke Boleh. Siap. Baik. Master nih lagi pengen banyak belajar sama Bang Zuma kayaknya. Oh, Masya Allah. Iya. Aduh, bahaya ini. Kalau kita ini aja ya Bang Zuma ya. Kita sambil ini aja ya. Kita sambil dibubuhin. Boleh. Cuman nih, aduh, gak enak juga ini. Ini panutanku ini tuh. Luar biasa. Tadinya aku pikir abang kita ini non-muslim. Alhamdulillah, ternyata beliau muslim, Masya Allah. Ini gara-garanya ini dulu pernah pengalamannya Master itu umroh itu sampai di nggak boleh masuk. Oh gitu. Iya. Sampai ditangkap
di imigrasi di sana di Arab sampai dibacain murotal tuh, biar kepanasan apa enggak nih orang. Itu hari 1 Maret itu bener Bang Zuma. Iya sih, karena orang pada takut kan, orang pada takut pasti. Ya mungkin pikiran di sana mungkin sampai dibilang syaiton katanya. Iya sih, karena ilmunya itu, waduh luar biasa. Saya aja lihat ini dicor, beneran dicor, ternyata betul dicor bener. Itu dicornya kemarin berapa jam itu Bang? Ya 1 hari lah, 1 kali 24 jam. Karena memang acaranya live juga kan, dan ada acara-acara lain. Tapi nggak meninggal. Iya, ada yang digantung cuman berapa jam mati. Itu bisa dijelaskan nggak Bang Zuma? Digantung cuman beberapa jam doang, nggak sampai 3 jam pun mati. Tapi katanya Tuhan, ada manusia biasa. Ini ada pengalaman lagi waktu di Surabaya. Waktu itu di apa sih ya namanya ya? Di balok es gitu loh, ditutup pakai balok es berapa ratus balok. Itu waktunya kalau nggak salah 1 hari 1 malam juga. Itu waktu di Surabaya. Siapa itu? Untung di zaman sekarang. Ki Geni. Kalau di zaman sekarang dulu, zaman dulu bahaya Bang kita ini. Bisa disembah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini keren. Main-main mawar-mawar aja. Ini saudara kita juga ini. Enggak apa-apa Bang, enggak masalah. Luar biasa. Saya kagum melihat beliau. Saya kalau nggak salah lihat juga waktu dia ditimbun pakai es balok gitu. Aku lihat juga. Ini Bang Zuma, ini kalau bisa nih, ini beneran Master pengen banget Bang Zuma datang ke kediamannya Master. Boleh. Insya Allah. Saya kalau atau mungkin Master ke Makassar, atau mungkin Master yang Makassar, nanti ada sesuatu yang bakal ditunjukin ke Bang Zuma. Boleh. Kalau memang mau kesini silakan. Saya jemput di bandara pokoknya. Kalau memang mau kesini. Nanti katanya DM-an aja Bang Zuma, nanti tukeran nomor. Oh boleh. Siap. Yang pastinya saya pun ingin silaturahmi dengan orang hebat seperti beliau ini. Orang sakti. Bang Zuma ini pasti banyak orang yang ngiri. Cerdas banget loh. Bener. Soalnya dimanapun masuk ke kampung-kampung, ke gang-gang, banyak orang yang dengerin ininya Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh iya Bang Zuma, ini Master juga ada travel umroh loh. Oh gitu. Ya nanti bulan Agustus ada pemberangkatan lagi. Kemarin yang perdana sudah jalan juga, alhamdulillah lancar. Iya. Ya nanti kita DM-an lah berarti ya. Siap. Luar biasa berarti. Hebat berarti abang kita ini memang. Tapi di Jakarta kan? Kita di Bekasi Bang Zuma. Oh di Bekasi. Iya. Luar biasa. Bang Zuma. Pokoknya kalau misalkan Bang Zuma sampai ke sini nih, Master udah dengan hormat banget. Insya Allah. Guru kita. Oh iya Master. Bang Zuma ini memang dikasih memang kecerdasan yang sangat luar biasa sama Allah. Masya Allah. Bisa seperti Bang Zuma. Nanti sharing ilmu berarti ya. Sharing ilmu nanti, tukaran ilmu kita. Baik. Kalau memang ada jadwal ke Makassar, nanti Master aja yang ke sana katanya Bang Zuma. Boleh. Saya tunggu pokoknya di Makassar. Saya jemput ke bandara. Lagi ada acara di Jakarta, nggak masalah. Nanti kita kabari juga posisi lokasi kita di mana. Siap. Bang Zuma, sehat selalu. Oke. Salam buat thank you.